Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau datang di hadirat Tuhan pada saat ini. Mari buka hati kita lebih lagi untuk kita memuji Tuhan, menaikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan hatimu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yesus, oh hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau selalu bersamaku, Kau yang hadir Tuhan. Kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu sempurna. Oh kami menyembah-Mu, ini setiap hati kami, hati yang rindu kepada-Mu Tuhan. Oh kami sembah, kami tinggikan Engkau. Kau yang beri kemenangan, Kau yang beri kekuatan Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau Tuhan. Sebab Kaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, kami bersyukur. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang bahaya amnesia firman Allah. Amnesia atau hilang ingatan adalah gangguan yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengingat fakta, informasi atau kejadian yang pernah dialami. Ketidakmampuan untuk mengingat peristiwa untuk jangka waktu tertentu biasanya disebabkan cedera otak, penyakit, atau efek obat-obatan atau alkohol. Penyebab umum kehilangan ingatan dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit yang mendasari. Contohnya meliputi penuaan, stres, atau kurang tidur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kerohanian kita, bukankah kita juga sering mengalami amnesia tentang firman Allah? Bukan saja hanya di dunia sekuler, tetapi ini juga terjadi dalam kehidupan kekristenan kita sebagai orang percaya. Salah satu penyebab, dan ini adalah penyebab utama, orang Kristen mudah kecewa, mudah putus asa, mudah tawar hati, mudah sedih yang berkepanjangan. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang tinggalkan imannya kepada Yesus Kristus karena dia mengalami amnesia akan firman Tuhan. Padahal begitu banyak janji firman Tuhan yang sudah dialami dalam hidupnya. Terlalu banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidupnya, tetapi kenyataannya adalah dia tetap melupakan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 berkata demikian, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Ini adalah kata-kata Allah kepada Yosua, seorang pemimpin muda yang akan melanjutkan tongkat kepemimpinan Musa yang sudah mati untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana agar Yosua tidak amnesia dengan firman Allah yang sudah disampaikan oleh Allah melalui Musa, yang tentu pasti didengar oleh Yosua oleh karena ia adalah abdi Allah, ia adalah abdi Musa yang kurang lebih mendampingi Musa 40 tahun. Yang pertama, agar Yosua tidak amnesia dengan firman Tuhan yang sudah dia dengarkan melalui Musa dan juga kita sekalian, yang pertama adalah selalu memperkatakan firman Allah. Yosua pasal 1 ayat 8 bagian A dalam terjemahan yang lama berkata begini, "Janganlah isi kitab Taurat ini lalu daripada mulutmu." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk dapat memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita, maka tentu kita harus selalu membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga ada yang kita perkatakan, karena kita tidak mungkin akan memperkatakan firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca, kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya pentingnya kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, kita menyimpan dalam hati kita setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan, sehingga itu yang kita akan perkatakan setiap hari dalam menghadapi berbagai persoalan, masalah dalam hidup kita. Apa yang selalu kita perkatakan selama ini? Hal-hal yang positif atau negatif? Ucapan syukur atau keluh kesah kita? Tuhan Yesus berkata dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23, "Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan.
yaitu dengan kita setia membaca firman Tuhan setiap hari, bukan hanya pada saat-saat tertentu, dan juga kita mau setia mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengarkan, itu yang kita selalu perkatakan dalam hidup kita setiap hari. Saat-saat ini ada banyak sarana yang sangat-sangat memudahkan kita semua untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena itu manfaatkan kesempatan dan fasilitas itu untuk selalu setia mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, agar kita tidak mudah melupakan firman Tuhan dalam hidup kita, kita bukan hanya saja memperkatakan, tetapi kita harus melakukan firman Tuhan dengan setia. Alkitab berkata siang dan malam. Kita tidak cukup hanya memperkatakan firman Tuhan, atau kita tidak cukup hanya teori-teori, kita punya pemahaman, kita punya hal-hal yang luar biasa tentang firman Tuhan, kita tahu semua firman Tuhan, tetapi sayang, kalau kita tidak mempraktekkan dalam hidup kita, maka itu juga akan membuat kita gampang melupakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, karena firman Tuhan hanya sebatas teori saja dalam hidup kita. Termasuk juga kita semua yang sudah terlibat dalam menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan saja kita khotbahkan, bukan saja kita tujukan kepada orang-orang yang mendengarnya, tetapi juga ditujukan kepada diri kita. Dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dalam bacaan kita tadi, saya akan baca dalam firman Allah yang hidup, dikatakan begini, hendaklah engkau selalu mengingatkan mereka akan hukum-hukum ini, dan engkau sendiri harus merenungkannya. Garis bawahi, Tuhan berkata kepada Yosua, engkau sendiri harus merenungkannya siang malam, serta menjaga supaya engkau menaati semuanya. Ternyata Tuhan tidak hanya mau supaya Yosua menyampaikan firman yang dia tahu, yang dia mengerti, yang dia pahami kepada orang Israel, tapi juga Yosua sendiri harus merenungkan siang dan malam supaya Tuhan berkata Yosua menaati semuanya. Kemudian ayat selanjutnya berkata, dengan demikian engkau akan diberkati dan selalu berhasil. Sebagai seorang pemimpin, maka Yosua bertanggung jawab untuk mengingatkan orang Israel akan firman Tuhan. Tetapi juga Yosua harus merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan melakukan itu dalam kehidupannya setiap hari. Ada kata siang dan malam, itu menunjuk pada waktu yang tak terbatas. Artinya bahwa bukan waktu atau saat-saat tertentu saja, tetapi siang dan malam kita selalu merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan melakukan dalam hidup kita. Sehingga kita bertindak hati-hati dan tepat dalam menjalani hidup kita. Jika kita bertindak tepat sesuai dengan firman Tuhan, yakinlah bahwa Allah menyertai dan membuat apa yang dikerjakan oleh kedua tangan kita. Tuhan membuat berhasil apa yang kita lakukan, kerjakan. Karena itu jangan sekali-kali melupakan firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau sukses dalam hidup kita, bukan saja secara jasmani tapi juga rohani, maka mulailah selalu memperkatakan firman Tuhan. Harus merenungkan firman Tuhan, harus punya kesukaan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, serta mengeksekusi firman Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih firman-Mu kembali mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan,
memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari serta melakukannya dengan penuh kesetiaan. Bapa di surga, Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam aktivitas tugas dan kegiatan mereka. Tangan Tuhan yang akan terus menuntun, membimbing, menolong, menyertai. Selama kami mau setia dan taat serta melakukan firman-Mu, maka kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau menyertai kami, bahkan Engkau membuat kami berhasil beruntung kemanapun kami pergi. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur buat firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.